Paul dan kawan-kawan, terima kasih untuk puji-pujiannya yang menyegarkan hati kita dan mempersiapkan kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Juga Ci Sylvia dan Pak Humphrey yang memberi kesaksian instrumental. Lagunya Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Ini sebuah pengakuan yang rendah hati bahwa dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, dan cobaan, kita sesungguhnya membutuhkan Tuhan Yesus yang menolong kita dan firman Tuhan yang memimpin kita, menerangi hidup kita. Kalau kita bersandar kekuatan sendiri, bersandar kepintaran sendiri, pastilah kita akan terjatuh. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih melalui puji-pujian dan instrumental. Kami dipersiapkan untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Pakailah dia menjadi saluran berkat buat kami sekalian. Dan Tuhan mempersiapkan pikiran kami, hati kami, dan telinga kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti firman Tuhan. Dan diberi kekuatan Roh Kudus bisa melakukan firman Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan meminta berkat dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan diam saja? Ini pertanyaan yang seringkali muncul ketika seseorang menghadapi penderitaan, kesusahan, dan belum ada jalan keluar. Minggu lalu saya mendapat kabar dari Indonesia, salah satu mantan majelis kami di Jakarta, dia kena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Sungguh mengagetkan, usianya masih muda, 65 tahun, dan tentunya keluarga dan family dan keluarga besar gereja dan teman-teman sangat kehilangan. Saya yakin hampir kita semua mengalami hal yang sama. Ada orang-orang yang kita kasihi, mungkin itu keluarga, mungkin itu rekan kerja, teman gereja, ataupun orang-orang yang dekat yang kita kasihi, kena sakit COVID. Ada yang masuk ICU, ada yang isolasi mandiri, ada yang menunggu pemulihan, tapi ada juga yang meninggal dunia dan kita kehilangan mereka, orang-orang yang kita kasihi. Contohnya salah satu teman sekelas dari Esther Francis, istri saya. Dia juga teman sejak kecil dari Esther dan Lily Chang. Mereka sudah kenal sejak kecil. Kabarnya dia ambil vaksin di Indonesia dan setelah divaksin malah sakit COVID. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi keadaannya terus memburuk, dan akhirnya harus meninggal dunia. Sungguh sangat-sangat menyedihkan, sungguh sangat mengagetkan, masih sangat muda. Saudaraku, dalam situasi dan kondisi seperti ini, sebagian kita bertanya, kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat untuk menolong? Bukankah Dia berkuasa? Bukankah Dia mengasihi? Kan kasihan kalau anaknya masih kecil atau masih muda. Dan dia pun masih muda dan bisa diberi kesempatan lebih banyak untuk berkarya bagi Tuhan, untuk berkarya bagi sesama manusia. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan diam saja? Mungkin malam ini saudara juga bertanya pertanyaan yang sedemikian. Atau saudara tidak mengalami sakit COVID seperti orang lain. Namun dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi penderitaan dan kesusahan lain. Misalnya, saudara menghadapi kesulitan ekonomi, saudara jatuh miskin, bisnis saudara bangkrut, saudara menghadapi sakit penyakit yang lain, dan sudah doa cukup lama dan Tuhan belum jawab. Seolah-olah Tuhan diam saja. Atau ada masalah keluarga, atau ada masalah-masalah lain yang saudara tidak bisa bagikan pada orang lain. Saudara sangat sedih, saudara sangat susah, saudara sangat kecewa. Dan saudara merasakan, kenapa Tuhan diam saja? Saudaraku, pertanyaan seperti ini, atau perasaan dan pikiran yang menanyakan keberadaan Allah, menanyakan karya Allah, menanyakan tentang perbuatan Tuhan di tengah-tengah kita menderita, susah, sedih, dan kecewa, dan hampir putus asa. Ini sebenarnya pertanyaan yang normal, bukan? Sebab kita masih dalam darah daging, kita bisa bertanya seperti itu. Dan harapan kita terlalu besar terhadap Tuhan.
Namun pertanyaan kita adalah, apakah sesungguhnya Tuhan memang diam saja ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan, dan hal-hal yang menyakitkan di dunia ini? Saudaraku, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dan saya ajak kita membaca bersama-sama dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saudaraku, dari firman Tuhan yang barusan kita baca ini, kita akan belajar ada 3 kebenaran penting yang menjadi prinsip pengenalan kita terhadap Tuhan, terhadap sifat Tuhan, dan terhadap perbuatan atau karya Tuhan. Khususnya ketika kita menghadapi penderitaan, kesusahan, dan ancaman, dan hal-hal yang menyedihkan di dunia ini. Yang pertama, Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Hadir. Perhatikan ungkapan firman Tuhan. "Aku mengetahui penderitaan mereka," ayat ke-7. Tuhan juga berkata, "Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka," ayat 9. Ini adalah penegasan dari firman Tuhan kepada umat Israel yang sedang menderita, sedang kesusahan menghadapi perbudakan di Mesir. Tuhan tahu, Tuhan melihat bagaimana mereka itu diperlakukan secara tidak adil. Bagaimana mereka itu diperlakukan dengan kejam di Mesir. Tuhan tidak diam saja, saudaraku. Dia mengetahui dengan sangat jelas dan detail persoalan, kesusahan, dan penderitaan umatnya. Tuhan hadir dalam penderitaan umatnya. Sebab Tuhan itu Maha Hadir. Sebab itu, saudaraku, dalam penderitaan dan kesusahan seberat apapun, janganlah saudara ragu. Janganlah saudara curiga bahwa Tuhan diam saja. Tuhan sudah tidak peduli. Jangan. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu hadir sebab Dia Maha Hadir. Dia hadir dalam penderitaan saudara. Dan Tuhan tahu sebab Dia Maha Tahu. Dia tahu jelas semua seluk-beluk kesusahan saudara. Tuhan mengetahui perasaan sedihmu. Tuhan mengetahui waktu saudara menangis, waktu saudara menjerit, waktu saudara seperti hampir putus asa. Roh Tuhan hadir ketika saudara mengalirkan air mata, ketika saudara isolasi mandiri, atau saudara sedang di rumah sakit. Tuhan hadir dan Tuhan tahu ketika saudara kehilangan kekasih yang tercinta, orang yang dicintai. Yakinlah tanpa ragu 100% bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan saudara. Dia berjanji akan menyertai semua anak-anaknya sampai pada akhir zaman. Dalam masalah apapun, dalam penderitaan seberat apapun, Tuhan berjanji. Dia hadir, Dia tahu, dan Dia menyertai. Saudara boleh tidak melihat Tuhan.
dengan mata jasmani. Tapi ingat, Tuhan itu roh adanya. Dia maha hadir, mendampingi saudara. Atau saudara mungkin tidak menyadari kehadirannya. Saudara tidak menyadari bahwa kasih-Nya sedang menaungi saudara dan menyertai saudara. Paling tidak saudara, percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada hati Tuhan yang tidak pernah berbuat jahat, yang tidak pernah berbuat salah. Dan firman-Nya selalu ya dan amin. Dia tidak pernah dusta. Saya bersyukur ada beberapa kawan yang bersaksi bahwa ketika mereka menghadapi COVID-19, ketika pertama kena itu rasa khawatir dan takut. Apalagi hidup sendiri dan harus isolasi mandiri sendiri, tidak ada siapa-siapa. Ada sebuah kesepian, kesunyian, ada sebuah kegentaran, seolah-olah maut itu mengancam. Namun tidak disangka-sangka, Tuhan bisa mengirim banyak sekali teman-teman, kawan-kawan seiman yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan lewat medsos. Bahkan Tuhan mengirimkan beberapa kawan seiman yang bisa mengirimkan makanan, mengirimkan vitamin, mengirimkan obat-obatan. Ada saja yang tidak pernah disangka-sangka, tahu-tahu muncul di depan rumah. Semua ini tentunya memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru untuk menghadapi COVID yang sangat ganas ini. Namun Tuhan gantikan kekhawatiran dan ketakutan dengan semangat yang baru, dengan ketenangan, dengan damai sejahtera. Sehingga katanya mereka bisa tetap berdoa. Dengan tenang, tidak stres lagi. Dan bisa berharap, bisa melakukan aktivitas yang normal. Makan, minum, olahraga, dan menantikan masa isolasi selesai. Dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, ini adalah sebuah contoh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ketika menghadapi kesusahan dan penderitaan. Dan Tuhan bisa memakai cara apa saja dan memakai siapa saja untuk menunjukkan kemahatauannya, kemahahadirannya dan penyertaannya. Ibarat mengutus malaikat untuk menghibur, menguatkan, dan menolong anak-anaknya yang senantiasa beriman dan berharap kepada Tuhan. Permisi tanya, bagaimana dengan saudara? Apakah dalam kesusahan dan menghadapi sakit penyakit ini, saudara merasa sendirian? Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Teruslah beriman dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir dengan berbagai caranya tersendiri. Jangan saudara ragu, atau khawatir, atau curiga, atau gelisah, atau takut. Tapi mintalah ketenangan, mintalah damai sejahtera, dan mintalah hati yang bisa tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu bekerja secara aktif. Perhatikan firman Tuhan berkata, aku telah turun. Ini aktif. Tuhan berkata, aku melepaskan mereka. Ini kata kerja aktif juga. Tuhan juga berkata, aku menuntun mereka. Kata kerja aktif. Ayat ke-8. Lalu Tuhan juga berkata, telah kulihat penderitaan umatku. Itu aktif juga. Aku mengutus engkau kepada Firaun. Ini juga aktif. Tuhan berkarya di sini. Semua kata kerja ini menunjukkan Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa bekerja. Dia hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia hidup selama-lamanya. Walaupun seringkali kita tidak mengerti hikmatnya, kita tidak mengerti waktunya, kita tidak mengerti kedaulatannya dan keputusannya yang melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, melampaui keinginan hati kita. Ada perbedaan seringkali dan kita bingung. Namun, memang banyak hal di dunia ini yang kita tidak mengerti, saudaraku. Banyak hal yang kita terus bertanya-tanya kenapa harus terjadi? Kenapa sampai begini? Mungkin sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, tetap tidak ada jawaban. Sampai nanti saudara bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, saudara bisa bertanya, kenapa demikian? Saudaraku, yang perlu saudara yakini adalah bahwa Tuhan memegang kendali 100%.
Dan dia bekerja dengan aktif, sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan kasihnya, sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan kedaulatannya. Dan yang paling penting adalah tujuan akhirnya. Akan mendatangkan sesuatu yang indah dan baik. Walaupun pada awalnya kita tidak mengerti. Yakinlah apapun yang diputuskan oleh Tuhan. Apapun yang diizinkan terjadi oleh Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan, percayalah Tuhan Yesus itu maha baik. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia berjanji pasti akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan dan berharap dan beriman kepada Tuhan. Salah seorang teman saya, teman pendeta di Jakarta, yang melayani di sana dan keluarganya juga aktif. Hari itu saya mendapat kabar bahwa dia kena COVID dan harus diopname di rumah sakit. Cukup lama. Dan anak bungsunya yang masih muda, umur 31 tahun, itu juga masuk rumah sakit. Namun kondisi anaknya makin lama makin memburuk, dan akhirnya dia meninggal. Sungguh kita tidak mengerti. Bukankah anaknya masih muda dan masih banyak kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan? Kenapa harus meninggal duluan? Ini melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita. Dan mungkin sampai hari ini tidak ada jawaban. Saya memberi kabar simpati dan mendoakan supaya Tuhan menghibur kawan saya, menghibur keluarganya, menguatkan di tengah-tengah kesedihan yang dihadapi. Tahukah saudara, teman saya membalas dengan sesuatu yang segar, yang baru, yang semangat. Selain mengatakan terima kasih, dia mengatakan, Tuhan Yesus selalu baik. Walaupun tidak dimengerti, walaupun belum ada jawaban, walaupun dalam kesedihan, dia yakin 100% Tuhan Yesus selalu baik. Sebuah respon yang sangat positif. Dia tidak ragu, dia tidak curiga, dia tidak marah-marah, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia juga tidak bertanya, kenapa Tuhan diam saja? Dia tidak bertanya. Tapi dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Sungguh saudara, ini sebuah teladan yang memberikan kita kekuatan yang sangat besar, penghiburan yang sangat besar, khususnya ketika harus menghadapi persoalan yang sulit, kesedihan, kesusahan, atau hal-hal yang belum ada jalan keluarnya. Permisi tanya, bagaimana dengan reaksi saudara ketika harus menghadapi pencobaan, persoalan, dan penderitaan yang saudara tidak mengerti, yang melampaui pikiran saudara, dan menghancurkan perasaan saudara? Kiranya Tuhan menguatkan iman saudara, meneguhkan hati saudara, dan menolong saudara dapat terus bertahan dalam iman. Terus kuat di dalam Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu baik, dan dia merencanakan kebaikan dan tujuan akhir dari semua penderitaan yang dia izinkan. Pasti akan mendatangkan sesuatu yang indah dan baik. Percayakah saudara? Yang ketiga, Tuhan sedang menggenapkan rencananya. Perhatikan ayat 12b. Firman Tuhan berkata, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini adalah penegasan dari Tuhan kepada Musa, bahwa Tuhan yang mengutus dia akan menyertai dia memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar seluruh umat Israel nanti bisa beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, apa tujuanmu hidup di dunia ini? Apakah untuk mengumpulkan harta yang banyak? Sehingga nanti pensiun saudara bisa menghambur-hamburkan uang, memakai uang dengan seenaknya, berfoya-foya, menikmati semua kenikmatan dunia, atau tujuan saudara adalah hidup selamanya di bumi ini, panjang umur, awet muda, tidak pernah sakit, tidak pernah mati. Jadi kalau sakit sembuh, itu maunya saudara, itu tujuan saudara di dunia ini? Saya yakin tidak, bukan saudara. Semua kita ada batas umurnya. Tuhan yang menentukan. Ketika kita harus menghadapi berbagai macam lika-liku kehidupan ini,
naik turun, sakit sehat, kaya miskin, menderita, berbagai macam persoalan yang kita tidak mengerti, menghadapi kehilangan, menghadapi kesedihan, dan mengalirkan air mata. Ingat, semua itu adalah bagian dari proses rencana Tuhan bagi kita. Rencana yang baik supaya kita lebih setia beribadah kepada Tuhan, lebih setia melayani Tuhan, lebih setia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan, dan memperluas kerajaannya, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Sebab itu saudara, ketika kesusahan datang, jangan saudara cepat-cepat bersungut-sungut. Jangan cepat marah-marah atau kecewa, atau putus asa, atau merencanakan meninggalkan Tuhan. Dan saudara terus bertanya, kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak lakukan ini, tidak lakukan itu? Mana Tuhannya? Jangan saudara lakukan itu. Itu ibarat orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Itu ibarat orang yang belum sungguh-sungguh menerima pengorbanan Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi saudara. Dan dia bangkit pada hari ketiga, membuktikan dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah juru selamat yang sejati. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus yang menyertai dalam hatimu. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Sebab itu tetaplah teguh iman saudara. Tetap kuatkan hati saudara, tetaplah bertahan di dalam penderitaan apapun, setia beribadah kepada Tuhan, itu tujuannya. Setia memuliakan Tuhan, itu tujuan hidup. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah melalui perkataan, perbuatan, apapun aspek hidup kita, tujuan akhir dari hidup di dunia ini adalah memuliakan Bapa yang di sorga. Mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Dan setia beribadah, memuji dan memuliakan Dia. Apapun yang terjadi. Saudaraku, pada masa-masa COVID yang mengganas ini, selain kita sedih dan simpati dengan kawan-kawan yang kehilangan kekasih yang tercinta, kita juga bersyukur sebab ada cukup banyak saudara-saudara kita yang kita doakan, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan kita mendengarkan doa, memberi mereka kesempatan hidup, menambahkan usia mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk bisa terus beribadah dan melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, izinkan saya menghimbau saudara-saudara yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ingat saudara, jangan hidup seperti dulu, tapi berubahlah, lebih semangat, lebih berkobar-kobar, lebih setia, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan saudara menghabiskan waktu saudara, kesempatan saudara untuk hal-hal yang sementara saja. Jangan hanya mengumpulkan harta, menikmati hal-hal duniawi yang hanya bersifat jasmani dan sementara. Dan bagi saudara-saudara yang tidak mengalami sakit COVID ini, ingat saudaraku, itu bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, atau jasa kita, tapi 100% adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang memelihara setiap kita dengan kesehatan dan kekuatan yang baru yang datang dari sorga. Sebab itu tetaplah setia dalam beribadah kepada Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengabarkan Injil, mengasihi sesama manusia, memberikan kesaksian yang baik dan benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan bahkan lebih semangat lagi dibanding dulu sebelum masa COVID. Kita sungguh-sungguh menjadi berkat nyata bagi orang lain. Khususnya bagi mereka yang belum diselamatkan. Kabarkan Injil Tuhan. Menangkan jiwa mereka. Dan apapun yang terjadi, ambil tekad. Setia, beribadah, melayani Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Sampai nafas yang penghabisan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa Tuhan Maha Hadir, Maha Tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Khususnya ketika kami harus menghadapi berbagai macam persoalan, penderitaan, kesusahan, bahkan kehilangan orang yang dikasihi. Ya Tuhan, terima kasih sebab Engkau aktif bekerja.
Engkau hadir dalam penderitaan kami. Dan Engkau sendiri yang menolong setiap pribadi kami bisa bertahan dalam situasi dan penderitaan apapun. Kami boleh setia dalam ibadah dan melayani Tuhan. Kami boleh memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat untuk orang lain. Itulah tujuan hidup yang mulia dan bernilai kekal di muka bumi ini. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk beberapa saudara dan famili dan keluarga yang sudah disembuhkan dari COVID-19. Kami bersyukur untuk Sukmawati di Magelang, kakaknya Bu Susi. Kami bersyukur untuk Sufen, adiknya Suni di Surabaya. Kami bersyukur untuk anak, mantu, dan cucu dari Pak Hali dan Bu Licu, Ivan, Olive, Cheryl, dan Indrawan, dan besannya. Mereka semua telah disembuhkan dari COVID. Kami bersyukur. Tuhan sendiri yang tolong supaya mereka yang disembuhkan lebih setia, beriman, beribadah, dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami terus doakan bagi mereka yang masih sakit COVID dan menunggu kesembuhan. Tuhan menolong Diana, anak dari Bu Ima Kurniawan. Dia masih dirawat di rumah sakit. Darahnya masih kental, tapi kami bersyukur oksigennya sudah bagus. Tuhan menolong. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dia Tuhan. Sembuhkan dia agar dia bisa bangkit lagi, keluar dari rumah sakit dan menyaksikan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kakak sepupu James Suryadi, Rosalina Wati, dan keponakannya Stanley dan Kelly yang sudah membaik ya Tuhan, tapi masih menunggu pemulihan. Tumpangkanlah tangan-Mu dan jamah mereka satu persatu dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami doakan beberapa anggota keluarga jemaat yang terkena COVID baru-baru ini ya Tuhan. Mamanya Yuyun di Sumatera Utara yang sedang isolasi mandiri, Tuhan sertai. Tuhan Kau sendiri yang menyembuhkan dia. Dan Tuhan tolong agar keluarga lainnya tidak sampai tertular. Terima kasih Tuhan, lindungi, beri ketenangan, beri hati yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami doakan adik laki-laki dari Shirley Tiong, Anthony Tiong, dan juga keponakannya Antea Tiong, juga Diana, adik iparnya Tuhan. Mereka ada di Malaysia dan saat ini sedang isolasi mandiri juga Tuhan sertai. Tuhan kasihani khususnya demamnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dan jamah agar mereka boleh segera pulih. Kami doakan juga untuk orang tua, untuk keluarga lainnya, adik ipar, anaknya, keponakan lain, dan anggota keluarga lain Tuhan, agar mereka jangan sampai tertular. Tuhan kasihani. Di sana mereka juga diharuskan mengisolasi diri selama 10 hari. Ya Tuhan, biarlah pada masa-masa penantian ini Tuhan, Engkau sendiri yang memberi ketenangan. Angkat kekhawatiran, berikan damai sejahtera. Berikanlah hati yang berharap dan beriman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kawan-kawan lain dan famili keluarga di Indonesia yang tidak disebut satu persatu. Ya Tuhan, yang masih dalam sakit dan isolasi, ataupun yang ada di rumah sakit, Tuhan Kau yang menjamah dan menyembuhkan mereka satu persatu. Ada beberapa yang kehilangan orang yang dikasih, Tuhan Kau sendiri yang juga menolong, menghibur, dan menguatkan satu persatu. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan Kau berjanji, Tuhan yang menghapus air mata dan kesedihan mereka, dan gantikan dengan kekuatan Tuhan dari sorga, agar mereka bertahan dan yakin bahwa tujuan akhirnya adalah kebaikan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, untuk kasus COVID-19 yang belum pulih. Tuhan tolong pemerintah dan semua tenaga kesehatan, tenaga medik, tenaga yang esensial, yang terus melakukan proses pemulihan ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka dari virus ini. Tuhan memberkati vaksinasi nasional yang terus berlangsung supaya segera Indonesia boleh pulih kembali. Biarlah Indonesia pun boleh mengenal Tuhan lewat penderitaan seperti ini. Lebih banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sejati. Kami juga berdoa untuk kawan-kawan di sini ya Tuhan yang sakit, yang menunggu pemulihan. Untuk Jane Atmojoyo, Tuhan Engkau sendiri yang mengasihani dia. Untuk kesehatan jantungnya, dia segera akan mendapatkan dokter ahli yang memeriksa. Tuhan Kau berikan yang tepat dan Tuhan jamah dia dengan kuasa mujizat-Mu. Kami terus doakan Tony Harahap,
juga dalam masa pemulihan dan terapi akupuntur yang dijalankan, Tuhan Kau sertai. Dan Tuhan, biarlah dia boleh pulih secara total dan kelak boleh menyaksikan Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang lain. Kami doakan Arthur Palar, remaja kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk sekolahnya yang boleh berhasil dalam ujian finalnya, dan dia boleh mengambil mata kuliah yang lain. Kami bersyukur Tuhan terus pulihkan dia secara sempurna. Dan kalau Tuhan mau pakai dia seumur hidup menjadi hamba-Mu, Tuhan pimpin selangkah demi selangkah. Kami yakin ya Tuhan, Kau yang memulai pekerjaan yang baik di atas dirinya, Tuhan akan meneruskan dan menggenapinya secara sempurna. Kami doakan Wan untuk pemulihan lututnya secara sempurna. Kami doakan Budi Sayogyo yang masih terus minum obat kimo secara rutin. Tuhan juga sertai dan berkati setiap obat yang masuk ke dalam tubuhnya. Sembuhkan dia Tuhan. Kami doakan Bu Nina Panginda dalam kelemahan di punggungnya, di kakinya, di pinggangnya. Tuhan tahu tempat-tempat yang sakit. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, jamah dia, dan kuatkan dia, boleh tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Kami berdoa untuk Irma, Tuhan kasihani imun sistemnya, Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia agar dia boleh beribadah lagi kepada Tuhan, dia boleh bersaksi lagi untuk kebesaran nama Tuhan. Dan semua rekan-rekan yang lain yang tidak kami sebut satu persatu, khususnya yang lemah tubuh, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu yang menyucikan kami, kuasa darah-Mu menyembuhkan satu persatu saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk para senior kami, khususnya Om Paul Wardana yang mengkoordinir Evergreen. Tuhan sertai, Tuhan beri semangat, beri panjang umur dan kekuatan ekstra untuk melayani kawan-kawan, khususnya menemani Tante Lena Wardana. Tuhan memberikan dia kesehatan, sukacita dalam menjalani hari demi hari dengan anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk senior-senior lain ya Tuhan, untuk Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Meling, Ci Irene. Tuhan Kau sendiri yang tahu kondisi mereka satu persatu. Tuhan menemani mereka dalam kesendirian mereka. Tuhan memberkati dengan anugerah baru setiap hari, agar mereka boleh menikmati baik itu makan, minum, istirahat, dan berdoa, atau menikmati firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Jenna dan Om Andi, khususnya kelemahan tubuh Om Andi. Tuhan jamah dia, kuatkan iman dia. Biarlah mereka berdua sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat mereka. Om Budi Pualamsyah diberikan kaki yang kuat dan semangat boleh ibadah setiap hari Minggu. Kami berdoa untuk Om Caihi dan Ciswat, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan sukacita, dan boleh menemani Andre, berkati masa depannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ko Chun Hong dan Ci Eti dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, sukacita menemani cucu, dan juga boleh beribadah dengan setia kepada Tuhan. Juga semua senior-senior yang lain dan jemaat Tuhan yang lain, mulai dari anak-anak, remaja, anak muda, yang dewasa. Ya Tuhan, sertailah satu persatu. Juga para aktivis kami, majelis kami, dan kawan-kawan yang melayani Tuhan. Tuhan sertai dengan kekuatan ekstra, dengan kesehatan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus yang berbahaya ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi mereka satu persatu. Berikanlah semangat baru, kekuatan baru di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam beribadah dan bersaksi memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang lain. Saat ini kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, beberapa state yang juga menghadapi Delta varian. Tuhan kasihani, Tuhan menolong pemerintah dalam proses vaksinasi nasional lebih cepat. Tuhan juga yang memberkati semua tenaga dokter, perawat, dan tim esensial, barisan paling depan yang menangani pasien-pasien yang sakit. Tuhan kasihani, baik yang di rumah sakit, baik yang isolasi. Tuhan Engkau sendiri yang menyertai dan memulihkan. Kasihani Amerika ya Tuhan, khususnya kaum liberal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berilah mereka pertobatan untuk kembali kepada kebenaran-Mu. Tuhan, berilah kebangunan rohani dan kebangunan moral di negara ini, agar bisa menjadi pionir bagi negara-negara lain yang belum mengenal Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk
pekabaran Injil melalui berbagai macam media yang ada. Tuhan sendiri yang memberkati melalui medsos, literatur, radio, pembagian Alkitab, program televisi, penginjilan lewat gereja, lewat orang-orang Kristen secara pribadi, atau cara apapun ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka diberi kesempatan mendengarkan Injil, dan dengan cara Tuhan, waktu Tuhan mereka boleh diselamatkan. Berkati gereja-gereja Tuhan tetap bersemangat, walaupun sebagian besar masih online. Biarlah ini tidak menjadi sebuah kerutinan dan kebosanan, tapi justru semakin semangat. Ya Tuhan, kasihani mereka yang tidak disiplin, yang sudah bermalas-malasan, dan tidak serius di dalam mengikut Tuhan, beribadah dan memuji Tuhan. Ya Tuhan, berilah kebangunan rohani bagi gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk lebih semangat melayani pekerjaan Tuhan dan memenangkan jiwa untuk kerajaan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua saudara yang mengikuti acara persekutuan online ini, yang berdoa diam-diam di hadapan Tuhan dengan pergumulan masing-masing. Entahkah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah status, teman hidup, masalah keluarga, masalah sekolah, dan persoalan apapun ya Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang menguatkan yang lemah. Tuhan menghibur yang sedih. Tuhan memberkati yang menghadapi persoalan rumit. Tuhan buka jalan yang baru. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu ya Tuhan, satu demi satu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami, sebab kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya penolong kami, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudaraku, 2 hari lagi hari Minggu, kita ada ibadah live di gereja jam 11 pagi. Bagi saudara-saudara yang sungguh sehat dan diberi kesempatan oleh Tuhan, mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan di gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara yang masih lemah atau sakit, atau yang belum bisa ibadah pagi, saudara bisa mengikuti ibadah online Minggu sore pukul 6. Doakan kalau YouTube lancar, beberapa minggu ini lancar, pukul 5 sore sudah bisa ditayangkan. Persekutuan rumah tangga setiap hari Jumat, pukul 7.30 masih tetap akan online. Tuhan memberkati saudara.